Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 11 akan membawakan materi tentang reksadana syariah. Yuk disimak. Apa sih reksadana syariah itu? Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah, baik dalam bentuk akad, pengelolaan dana, dan penggunaan dana. Reksadana syariah merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak mempunyai banyak keahlian ataupun pengalaman, sehingga reksadana syariah dirancang sebagai sarana mengumpulkan dana dari masyarakat untuk meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Selanjutnya, jenis-jenis reksadana syariah terbagi menjadi 3 bagian. 1. Reksadana berdasarkan hukum. Terdapat 2 bagian. Reksadana berbentuk perseorangan terbatas. PT Reksadana Investment Companies merupakan suatu perusahaan yang bergerak pada pengelolaan portofolio investasi pada surat-surat berharga yang tersedia di pasar investasi. Dari kegiatan itu, PT Reksadana memperoleh keuntungan dalam bentuk peningkatan nilai aset perusahaan sekaligus nilai sahamnya. Selanjutnya, reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif atau unit investment trust merupakan kontrak yang dibuat antara manajer investasi dan bank kusdian yang juga meningkatkan pemegang unit penyertaan sebagai investor. Melalui kontrak ini, manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio kolektif dan bank kusdian penitipan dan administrasi investasi kolektif. 2. Reksadana berdasarkan sifat operasional. 1. Reksadana terbuka Open End Fund. Reksadana terbuka menjual sahamnya melalui penawaran umum untuk seterusnya dicatatkan pada bursa efek. Investor tidak dapat menjual kembali saham yang dimiliki kepada reksadana melainkan kepada investor lain melalui pasar bursa di mana harga jual belinya ditentukan oleh mekanisme harga. 2. Reksadana tertutup atau Closed End Fund. Reksadana tertutup menjual saham atau unit penyertaan secara terus-menerus sepanjang ada investor yang membeli. Saham ini tidak perlu dicatatkan di bursa efek dan harganya ditentukan didasarkan atas nilai aktivitas per saham yang dihitung oleh bank kusdian. Selanjutnya, reksadana syariah berdasarkan jenis investasi. Yang pertama, reksadana pasar uang, yaitu reksadana yang melakukan investasi pada pasar uang. Efek bersifat surat hutang yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap. Reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktifanya dalam bentuk efek surat hutang. Selanjutnya, reksadana saham. Reksadana saham disebut juga reksadana jenis ekuitas, yaitu reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari asetnya dalam efek ekuitas atau saham. Dan yang terakhir, reksadana campuran. Reksadana campuran melakukan investasi pada efek syariah bersifat ekuitas, pendapatan tetap, dan atau instrumen pasar uang dalam negeri yang masing-masing tidak melebihi 79% dari nilai aktiva bersih. Pihak-pihak dalam reksadana syariah ada 4. Pertama, investor, yaitu sebagai pemilik modal. Investor berhak untuk suatu waktu menambah atau menarik kembali penyertaannya dalam reksadana syariah melalui manajer investasi. Dan yang kedua, manajer investasi yaitu pihak yang mengelola portofolio efek untuk para nasabah. Ketiga, bank kustodian, yaitu pihak yang bekerjasama dengan manajer investasi untuk menyimpan modal reksadana para investor. Ketiga, agen penjual efek reksadana, yaitu pihak penjual produk reksadana selain manajer investasi. Serta di reksadana syariah ada Dewan Pengawas Syariah atau DPS, pihak yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap produk reksadana syariah. Mekanisme transaksi reksadana syariah. Dalam reksadana syariah, investor mengusahakan dananya untuk dikelola manajer investasi melalui akad wakalah. Selanjutnya, manajer investasi menginvestasikan dana kelolaan ke efek syariah yang masuk ke dalam dasar efek syariah yang ditetapkan oleh OJK atau pihak yang mendapatkan persetujuan dari OJK. Kekayaan reksadana syariah disimpan dan diadministrasikan oleh bank kustodian syariah. Sebagai imbalannya, baik manajer investasi maupun bank kustodian mendapatkan fee atau ujrah. Dalam pengelolaan reksadana syariah, terdapat mekanisme cleansing atau pembersihan dari unsur-unsur non-halal. Misalnya, bunga yang didapatkan di rekening reksadana di bank kustodian. Selain itu, cleansing juga dilakukan ketika efek dalam portofolio tidak lagi masuk ke dalam
daftar efek syariah. Maka dalam hal ini manajer investasi wajib segera menjual efek tersebut paling lambat 10 hari kerja sejak diketahuinya. Risiko reksadana syariah. Yang pertama, berkurangnya nilai unit penyertaan. Yang kedua, perubahan kondisi politik dan ekonomi. Ketiga, likuiditas. Keempat, uang prestasi para pihak. Dan yang terakhir, kelima, kehilangan kesempatan transaksi investasi pada saat pengajuan klaim asuransi. Demikianlah materi yang kami bawakan pada hari ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.